Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batu, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Batu, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga sampai hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran. Salatullah wa salamullah tetap timbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para keluarga beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ilmu, yakni orang soleh pasti dekat dengan ilmu. Kita akan belajar yang awalnya kita akan belajar tentang pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab ilmun, masdarnya dari kata alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan secara istilah, ilmu berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Selanjutnya, yakni tentang menuntut ilmu. Begitu mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Di sini hukumnya menuntut ilmu yaitu hukumnya wajib sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian disebutkan juga dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana di sini ada kata iqra, yang artinya bacalah. Nah, di sini sempat diulang-ulang beberapa kali, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra, ya. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa belajar atau senantiasa menuntut ilmu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu itu tidak kenal usia, anak-anak. Karena menuntut ilmu itu minal mahdi, dari buayan seorang ibu hingga ilal lahdi, hingga liang lahat. Jadi untuk menuntut ilmu ini tidak ada batasan usia, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua pun itu juga berkewajiban untuk selalu mengupgrade atau menambah wawasan tentang ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu menuntut ilmu berada di jalan Allah. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu berada di jalannya Allah, dijanjikan ya, berada di jalan Allah. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'u. Bahwa barang siapa orang yang berniat keluar rumah untuk berniat mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Subhanallah ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya yakni kedudukan orang yang menuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Di Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selanjutnya yaitu orang yang berilmu akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini Nabi Muhammad juga pernah bersabda, anak-anak, bahwa barang siapa yang menginginkan dunia fa'alaihi biilmih, maka dia harus mempunyai ilmunya. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka juga fa'alaihi biilmih, maka dia juga harus mempunyai ilmunya. Maka sangat penting sekali ilmu itu ya. Nah, di sini ada sepenggal kisah tentang kisah Ibnu Hajar atau si anak batu. Siapa yang sudah tahu tentang kisah Ibnu Hajar?
Ini sampai ada salah satu nama sekolah ya, yang namanya Ibnu Hajar. Nah ini apa sih, siapakah beliau? Nah di sini Ibnun itu artinya anak laki-laki ya, sedangkan Hajar itu berasal dari kata hajarun yang artinya batu. Jadi Ibnu Hajar ini artinya si anak batu. Siapakah beliau? Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Kabilah, atau yang berasal dari Al-Asqalan. Nah, beliau ini lebih dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani karena dia berasal dari Al-Asqalan, yaitu di wilayah Palestina dekat Gaza. Nah, beliau ini Ibnu Hajar ini terkenal sebagai orang yang rajin, menuntut ilmunya rajin, cuman dia diberi keterbatasan dalam hal untuk mengingat hafalannya. Jadi walaupun beliau ini setiap hari menghafalkan, setiap hari belajar, namun beliau memiliki keterbatasan, gitu loh. Jadi sulit untuk menghafal. Sampai sewaktu-waktu dia minta izin kepada ustadznya, kepada gurunya, bagaimana saya sudah putus asa. Saya sudah setiap hari murojaah, kemudian belajar, tapi kok tetap aja masih belum bisa menghafal seperti teman-teman, masih sering tertinggal. Kemudian dia minta izin ke ustadznya, minta izin ke gurunya untuk pergi pulang. Sudah, kalau begitu saya pulang saja ustadz, saya sudah istilahnya sudah putus asa. Nah, karena saya sudah berusaha tapi tetap seperti ini gitu. Akhirnya ustadznya, ya udah kalau itu memang keinginanmu, kamu boleh pulang dulu. Nah, di tengah perjalanan pulang ada hujan deras anak-anak, sehingga mengharuskan Ibnu Hajar ini untuk berteduh di sebuah goa. Nah, di sebuah goa itu ada batu hujan yang menetes di atas batu. Dia melihat batu itu dengan seksama ya. Batu yang sebesar itu, ketetesan air hujan itu bisa berlubang. Kemudian beliau merenung, berpikir, masa hati saya kalah sama batu ya? Hati saya kan lunak, batu itu keras. Tapi batu itu tiap hari kena tetesan air hujan, lama-lama bisa berlubang. Apalagi hati dan pikiran saya. Hati saya aja tidak sekeras batu. Apa tidak bisa berlubang? Apa tidak bisa mencerna ilmu? Seperti itu. Jadi dia mulai berpikir, berarti saya tidak boleh menyerah. Batu yang sekeras itu saja bisa berlubang, apalagi hati dan pikiran saya. Kemudian dia bertekad untuk, ya sudah, berarti saya harus kembali lagi ke madrasah, saya harus tidak boleh menyerah dalam menuntut ilmu. Kemudian dia kembali di madrasahnya. Beliau berjuang lebih giat lagi untuk belajar, dan alhamdulillah beliau menjadi orang yang masyhur dalam hal keilmuan dan bisa menghasilkan banyak sekali buku-buku yang bermanfaat ya. Kemudian selanjutnya yaitu jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu anak-anak. Kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan perihnya kebodohan. Ini sudah sering kali kita dengar anak-anak ya. Ilmu sebagai penolongmu. Penolong apa? Nah, karena dalam hadis disebutkan bahwa semua amal ibadah ketika kita nantinya meninggal itu akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ini akan terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, nah ini juga akan terus mengalir. Dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Oke anak-anak, sekian dulu mungkin penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.